Interaksi, karangan Putu Wijaya. Adegan pertama. Sebuah ruang tunggu di depan dokter praktek, sepi, lalu muncul seseorang. Mulanya ia ragu untuk masuk karena melihat di dalam masih sepi. Tapi ia memberanikan diri karena ia sedang butuh dokter. Ia duduk, menunggu, mulai gelisah ketika sepi, tidak mengamati seluruh ruangan. Lalu muncul orang yang lain dengan karakter yang berbeda dan persoalan yang berbeda. Lalu muncul orang lagi, ada interaksi antar orang. Semuanya berakhir ketika asisten dokter masuk. Dia lalu menyebutkan nama. Mbak Natasha? Yang disebutkan masuk. Orang yang pertama datang merasa heran kenapa bukan namanya yang disebut. Tidak lama pasien yang masuk tadi keluar. Ada perubahan besar pada dirinya. Kondisi ia lebih baik ketika ia memasuki ruang tunggu. Asisten dokter muncul lagi. Kejadian serupa berulang. Mbak Tina? Orang yang pertama datang makin heran. Ia berupaya untuk bertanya, tapi asisten dokter keburu masuk. Lalu orang kedua yang masuk tadi keluar dengan kondisi yang lebih baik pula. Asisten dokter muncul dan menyebutkan nama. Mbak Nadia? Kejadian serupa berulang. Orang yang datang pertama tak sabar. Saya? Asisten dokter dengan tenang hanya mengatakan, Tenang, harap tunggu sesuai antrian. orang pertama merasa aneh, dongkol, begitu seterusnya. Sampai ia sendirian di ruang itu, tapi ia mulai lelah sampai akhirnya ia tertidur. Lampu pun berubah. Adegan 2. Entah karena apa, akhirnya ia tertidur itu pun terbangun. Ia melihat sekeliling. Ia sudah berada di ruang praktik dokter. Terlihat berbagai alat atau hiasan yang sesuai dengan sebuah ruang dokter. Ruang itu sepi, tidak ada apa-apa kecuali orang itu. Lalu orang itu beranjak, ia mengamati benda-benda di ruang itu. Ketika tengah keasikan mengamati, dokter masuk. Selamat sore. Oh, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Anda dokter yang di sini, benar? Syukurlah saya sudah lama menunggu Anda. Oh, silakan duduk. Terima kasih. Jadi, nama Anda siapa? Nama saya Kakak Siska. Oh, apa keluhan Anda? Saya sedang butuh seorang dokter. Tentu saja, Anda sudah datang kemari. Tapi saya tidak sedang sakit, dok. Lantas? Saya juga tidak minta untuk diobati, dok. Ya. Tapi coba ceritakan apa keluhan Anda yang sebenarnya. Jadi muka saya ini terlalu umum, dokter. Tidak ada ciri khas dan istimewa. Coba amati muka saya. Muka saya sama saja seperti berjuta-juta orang Indonesia lainnya. Nah, mata saya tidak sipit seperti orang Jepang. Enggak bulat juga seperti orang bule. Nah, hidung saya, dok, tidak mancung, ya kan? Dan juga tidak dikatakan pesek, ya kan? Nah, kalau seandainya nama saya rubah menjadi Angelina Jolie atau Kendall Jenner, itu tidak membuat saya berbeda. Nah, karena itu saya merasa hambar seperti berjalan-jalan di jalan yang panjang dan membosankan. Pantas saja kalau saya melamar jadi bintang film tidak diterima. Oh, jadi Anda mau jadi bintang film? Begitu? Jadi Anda datang kemari dioperasi supaya menjadi bintang film, begitu? Ya, Itu mudah, sebentar. Kenapa Anda mengenai saya seperti itu? Ada yang salah pada diri saya. Jangan khawatir, itu adalah cara saya untuk menemukan rumus pada wajah Anda, supaya nantinya saya lebih mudah untuk mengoperasi wajah. Oh, Saya
dibuat cantik seperti apa? Apa? Cantik? Dokter bilang cantik. Jangan dokter. Jangan bikin saya cantik. Lantas, Saya datang kemari ingin mengubah muka saya menjadi berwajah jelek. Bahkan terjelek di muka bumi. Anda bercanda? Saya tidak sedang bercanda. Dan ini juga bukan lelucon, Dok. Ini serius, Dok. Saya ingin menjadi orang jelek, jelek dan paling jelek. Bahkan terjelek. Bahkan lebih jelek daripada sejati. Siapalah pokoknya yang penting jelek. Jadi Anda benar-benar serius? Ya, buat wajah saya sejelek mungkin. Pesekkan hidung saya, rusak mulut saya, atau rubah mata saya. Terserah dokter, yang penting komersil. Dokter kok kelihatannya bingung? Tentu saja saya bingung. Sebab selama ini belum ada yang datang kemari yang minta supaya wajahnya dirusak. Rata-rata mereka ingin dibuat cantik ataupun ganteng. Hanya saja pujian ataupun sertifikat penghargaan ini serta foto-foto itu adalah hasil kerja saya dan rata-rata mereka puas. Tapi apa susahnya merusak, dokter? Merusak itu lebih mudah daripada membuat ganteng, cantik. Saya tahu, Tapi apa, dokter? saya tidak bisa menjamin setelah operasi wajah Anda rusak, Anda bisa komersil. Dokter tidak usah ragu-ragu. Saya yakin kalau rusak pasti komersil. Saya jadi berpikir sekarang, apakah perkembangan zaman sekarang sudah begitu majunya sehingga yang saya pelajari sudah terlambat dan tidak bisa mengikutinya. Seingat saya tidak pernah diajari ilmu rusak-merusak seperti yang diminta sekarang. Tidak usah takut, dokter. Bukankah ini yang pertama kalinya? Dokter pasti akan terkenal. Dan saya juga akan ikut terkenal nantinya. Bagaimana ongkosnya saya bayar 2 kali lipat? Saya naikkan 3 kali lipat. Ini bukan soal uang. Atau saya buat surat pernyataan di kertas segel bahwa saya tidak akan menuntut dokter jika muka saya dirusak dan tidak komersil sekalipun. Winata, Tidak apa-apa, dokter. Sebagai seseorang yang profesional, saya berpendapat bagaimana kalau permintaan pasien itu kita turuti saja. Soalnya ini menyangkut prestasi institusi kita. Kalau ini berhasil, kita akan banyak dibicarakan oleh kalangan. Media massa akan meliput kita, dan akan banyak seminar-seminar yang membicarakan prestasi kita. Kita layani saja. Masalahnya sebagai dokter, kita tidak boleh mengecewakan pasien. Apalagi ia mau membayar lebih tanpa menuntut lagi. Ini peluang, dokter, peluang besar. bukan itu masalahnya. Ini bertentangan dengan jabatan dan sumpah saya sebagai dokter. Idealis itu perlu, dokter, apalagi ini zaman krisis. Orang saja sudah tidak malu jika berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan sumpah dan jabatan sekalipun. Konstitusi negara saja sudah diabaikan, apalagi cuma sumpah jabatan sebagai seorang dokter. Dokter itu menyembuhkan orang yang sakit, tidak membuat orang menjadi sakit. Tapi saya merasa sakit jika muka saya tidak dirusak. Itu jelas-jelas bukan sakit, tapi mencari penyakit. Dokter, Kamu masuk saja dulu, akan aku panggil jika aku butuhkan. Ini akan aku selesaikan sendiri. peluang, dokter, ingat peluang besar. Bagaimana, dokter? Tetap tidak bisa, saudara. Tetap tidak bisa, saudara. Baik.
permintaan akan saya perbaiki. Bagaimana kalau mata saya yang sebelah kiri ini terkecil sedikit? Karena kalau berjalan itu sering memasukkan angin dan debu. Tapi mata Anda lemah-lemah saja. Kalau begitu cabut gigi saya sampai ompong. Tidak bisa. Oke, buat lubang hidung saya menjadi 3 agar saya bisa bernapas dengan lega dan juga sering pilek dan tersumbat. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Saya ini menyembuhkan yang rusak, tidak merusak yang tidak rusak. Jadi dokter menyembuhkan yang rusak, bukan merusak yang tidak rusak. Benar sekali. Jadi kalau muka saya rusak, dokter mau memperbaikinya? Iya, Dokter janji? saya janji. Oke, kalau begitu saya pulang sekarang. Akan saya robek-robek muka saya dengan silet hingga benar-benar rusak. Setelah itu saya akan datang kemari dan dokter harus mau mengoperasi wajah saya sesuai dengan janji dokter tadi. Baik, saya pulang dulu. Selamat sore. Pak, tunggu dulu. Apalagi dokter? Cuma kasih saran. Saya tahu dok, Anda pasti menyarankan saya untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Apa hal sebenarnya mereka yang menyuruh saya untuk datang kemari? Bukan begini. Kalau Anda ingin membeli silet, belilah di depan toko sana. Karena di sana menyediakan silet yang baru. Asli, buatan luar negeri, impor. Ada-ada saja. Benar-benar mengalahkan hari ini. Pulang dulu ah. Winata. Saya pulang dulu. Nanti kalau sudah lampunya dimatikan. Baik dok.